kita harus bisa mengontrol diri kita untuk tetap ibaratnya itu tenang, balance, berpikir dengan jernih, menjaga hati dan pikiran kita dengan baik, menjaga kesabaran kita. Karena dengan kesabaran itu tentu mungkin ya kita akan menjadi suatu hal yang lebih baik. Apabila kita sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mungkin menyalahkan keadaan dan lain sebagainya, ibaratnya sel-sel tubuh kita, organ tubuh kita ibaratnya tidak akan memiliki suatu gairah dan semangat untuk menjalani kehidupan ini, teman-teman. Dan tentunya ketidaksemangatan dan ketidakbergairahan kita karena kita secara sugestif gitu kan, secara sugesti diri kita selalu mengeluh, banyak hal yang kita ibaratnya komentari dengan negatif gitu kan, sehingga tubuh kita juga lemah, semangat kita kendor, greget kita berkurang gitu kan, sehingga peluang-peluang dalam kehidupan tentu akan menjauh dari diri kita, teman-teman. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Walaupun di hari-hari kita mungkin berbagai macam ada problem, rintangan dan halangan, semoga hari-hari kita senantiasa semakin baik, semakin berkah, semakin manfaat dan tentunya semakin produktif dari hari ke hari. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat memiliki dampak yang positif bagi kita semua dan semakin berkembang dan tentunya memberikan insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, teman-teman. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko kekinian yang mampu temani kamu di berbagai daily activity kamu, terutama untuk keberibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Apabila kalian ingin kepoin, ingin mengetahui berbagai macam koleksi dan katalog dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di Instagram teman-teman. Kalian bisa searching dengan keyword Dawis Muslimwear. Dan apabila kalian ingin check out, ingin memiliki atau ingin order atau ingin menjadi reseller, distributor maupun agen resmi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di kolom deskripsi yang ada di bawah ya teman-teman. Di sana ada kontak WA-nya, kalian bisa tanya-tanya, bisa konsultasi dan juga bisa langsung order di sana ya teman-teman. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang betapa pentingnya kita itu untuk melatih diri kita untuk selalu sabar teman-teman. Karena sabar adalah suatu hal yang harus kita latih dan belajarnya itu harus setiap hari ya teman-teman untuk melatih diri kita. Karena dengan itu kita akan menjadi pribadi-pribadi yang gak gampang ibaratnya FOMO atau mungkin terjebak dengan hal-hal yang fata morgana seperti judi online dan lain sebagainya teman-teman, sebagaimana yang kita bahas pada episode yang lalu. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman, waktu ke waktu, hari ke hari telah kita jalani walaupun banyak sekali kesukaran hidup, mungkin problem dan lain sebagainya, entah pemanasan global ya, cuaca yang begitu panasnya hari-hari ini, hari-hari kemarin gitu kan, bahkan di sebagian pulau di negeri kita ada yang juga terdampak asap dari pembakaran liar atau mungkin kebakaran yang disebabkan juga bisa disengaja, bisa juga nggak disengaja gitu kan, atau mungkin karena cuaca yang begitu panasnya sehingga memantik suatu kebakaran hutan dan kemudian menimbulkan asap yang itu menjadikan suasana semakin panas juga ya. Sudah panas kemudian ada pembakaran asap yang dari kota lain atau mungkin dari daerah lain yang ke tempat kita gitu kan, sehingga pandangan terbatas, ibaratnya itu pernapasan kita juga terganggu, cuaca dan keadaan semakin panas. Itu semua harus benar-benar kita itu awas diri, berhati-hati ya teman-teman. Jaga diri kalian semua yang terdampak mungkin fenomena El Nino, pemanasan global dan lain sebagainya, asap dan juga yang lainnya gitu kan, mungkin ada bencana-bencana alam dan lain sebagainya. Harus kita itu hati-hati teman-teman dimanapun kalian berada. Pada
kehidupan kita begitulah teman-teman. Banyak sekali hal yang mungkin ada yang tidak nyaman dalam kehidupan kita. Namun juga ada yang mungkin mudah, hal-hal mudah ya yang kita jalani, yang kita lakukan. Mungkin entah di sisi lain kita memiliki kemudahan dalam segi apa, entah segala mungkin dalam segi keuangan, atau mungkin kalau keuangan kita mungkin lambat atau mungkin terbatas, kita juga mungkin di sisi lain kita punya kemudahan di sisi yang lain gitu kan. Ada juga yang mungkin kemudahannya mungkin kalau misalkan yang merantau mungkin jauh dari keluarga kan gitu kan, mungkin uangnya lebih dari orang yang nggak merantau misalkan. Tapi kalau ada orang yang nggak merantau gitu kan, atau kerja di daerahnya masing-masing, mungkin keuangannya minim, UMR-nya kecil atau pendapatannya kecil, cukup hanya untuk menyambung kehidupan, namun dia memiliki kemudahan untuk selalu setiap hari bertemu keluarga, bersama keluarga. Itu adalah suatu hal yang nikmat lain selain hal-hal yang mungkin kita miliki kesukaran-kesukaran dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan tentu kita harus melihat dari sisi baik dan buruknya teman-teman, karena kehidupan kita akan selalu ada sisi baiknya, tentu ada sisi yang mungkin tidak nyaman atau buruknya teman-teman. Dan ketika kita menghadapi di sisi-sisi mungkin sulit kita, buruk kita, atau mungkin halangan, rintangan dan lain sebagainya, perlu adanya suatu hal yang harus kita kendalikan dalam diri kita, yaitu berbentuk kesabaran teman-teman. Kita dalam menjalani kehidupan tentu kita harus bisa mengontrol diri kita untuk tetap ibaratnya itu tenang, balance, berpikir dengan jernih, menjaga hati dan pikiran kita dengan baik, menjaga kesabaran kita. Karena dengan kesabaran itu tentu mungkin ya kita akan menjadi suatu hal yang lebih baik. Apabila kita sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mungkin menyalahkan keadaan dan lain sebagainya, ibaratnya sel-sel tubuh kita, organ tubuh kita ibaratnya tidak akan memiliki suatu gairah dan semangat untuk menjalani kehidupan ini teman-teman. Dan tentunya ketidaksemangatan dan ketidakbergairahan kita karena kita secara sugestif gitu kan, secara sugesti diri kita selalu mengeluh, banyak hal yang kita ibaratnya komentari dengan negatif gitu kan, sehingga tubuh kita juga lemah, semangat kita kendor, greget kita berkurang gitu kan, sehingga peluang-peluang dalam kehidupan tentu akan menjauh dari diri kita teman-teman. Kita harus benar-benar, mungkin gampang ya, kadang kita sering mendapatkan ujian dan halangan dan rintangan gitu kan, kemudian orang-orang dengan gampangnya yang sabar ya, yang sabar ya, yang sabar ya gitu, ibaratnya gitu kan. Memang secara orang yang di luar diri kita mengucapkan itu mudah teman-teman, namun untuk bisa benar-benar sabar itu adalah suatu hal yang begitu beratnya teman-teman, yang harus kita latih setiap hari teman-teman, yang harus kita itu ibaratnya itu mendidik diri kita agar kesabaran atau yang disebut dengan sifat sabar itu benar-benar bisa merasuk dalam diri kita, benar-benar bisa menjadi suatu hal yang terinternalisasi, yang masuk bahkan ke alam bawah sadar kita, agar ketika kita menjalani kehidupan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, yang mungkin sulit dan mungkin banyak sekali problem atau mungkin ketoksikan dan lain sebagainya gitu kan, sabar itu, sifat sabar itu sudah ibaratnya terpatri kuat dalam diri kita, sehingga ketika kita mengalami suatu hal yang bahkan berat bagi orang lain, kita mampu lebih tenang, kita mampu lebih wise, lebih ibaratnya itu berbijaksana dalam menjalani hal-hal yang mungkin tidak nyaman itu teman-teman. Kesabaran seringkali juga menuntun diri kita mendapatkan suatu hal yang baik teman-teman, karena banyak sekali ya problematika hidup atau mungkin kericuhan, mungkin keributan terjadi karena ketidakmampuan seseorang itu atau kita semua untuk mengendalikan diri kita dari aspek menahan diri dan bersabar untuk ibaratnya itu menerima segala hal yang tidak nyaman yang mungkin datang kepada diri kita. Bahkan suatu hal yang tidak nyaman itu seringkali dibuat atau diawali atau disebabkan oleh orang lain di luar diri kita, sehingga apabila kita tidak mampu atau kurang mampu
memunculkan sifat sabar atau kesabaran dalam diri kita, atau ibaratnya itu merespon atau menyikapi segala sesuatunya itu dengan sabar, tentu akan ada pantikan-pantikan emosi, pantikan-pantikan ibaratnya itu suatu hal yang berpotensi untuk kita itu berkeributan, menjalani suatu kericuhan terhadap orang lain itu, teman-teman. Jadi itulah teman-teman betapa seringkali kita perlu untuk ibaratnya itu merenungi, mengevaluasi diri, teman-teman. Betapa kita harus menginternalisasi diri, memasukkan segala hal, potensi-potensi atau sifat-sifat yang baik, dan kita latih dalam diri kita agar itu semua mendarah daging, terutama untuk kita itu menjalani hidup ini yang penuh dengan mungkin kesulitan ini dan problematikanya, dan mungkin challenging atau mungkin tantangannya, dengan sabar, dengan ibaratnya itu kita tenang walaupun banyak sekali kesulitan, karena dengan ketenangan dan kesabaran itu kita mampu melihat segala sesuatunya dengan jernih dan tidak ibaratnya itu emosional atau reaktif gitu kan. Sedikit-sedikit kita ibaratnya itu gelisah, marah, dan mungkin ibaratnya itu tidak terima dan lain sebagainya. Itu semua akan menjadikan kepribadian kita tidak nyaman, teman-teman. Ibaratnya itu kejiwaan kita tidak akan tenang bila kita itu tidak mampu mengendalikan diri kita dan memupuk diri kita untuk semakin hari semakin mampu memiliki kekuatan untuk sabar, memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, dan kemudian menjadi suatu hal yang menjadikan kita mampu untuk bersabar menjalani segala sesuatunya, sehingga segala sesuatunya itu mampu dapat dengan mudah kita kendalikan dan kita carikan solusi dari segala permasalahan hidup yang kita jalani ini. Mungkin itu, teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ini semua menjadi suatu renungan bagi kita, hikmah bagi kita, insight-insight yang baik bagi kita, agar kita mampu melatih diri kita, karena itu bukan hal yang mudah ya, teman-teman. Praktek untuk sabar itu adalah suatu hal yang harus kita latih setiap hari. Bahkan yang sudah biasa terkadang bersabar apabila menghadapi suatu hal yang di luar, yang belum pernah dia alami, yang itu besar, seringkali kesabaran itu goyah dalam diri kita. Mungkin ibaratnya itu rapuh gitu kan dalam diri kita, sehingga kita harus setiap hari melatih diri kita untuk semakin hari semakin bersabar, sehingga kita mampu dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan tenang, dengan bijaksana, merespons segala sesuatunya dengan baik, dan tentunya tidak terjerumus dengan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Mungkin itu. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.